Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin di setiap Rabu malam khusus bedah tajwidnya, yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin, amin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, tepatnya di tanggal akhir Oktober ya, tanggal 30, dan di kelas Tahsin Akbar rutin Rabu malam khusus bedah tajwidnya. Di sini alhamdulillah sudah mencapai 55 partisipan yang insya Allah nanti akan terus bertambah untuk pesertanya ya. Bapak Ibu semua bisa bantu untuk sharekan untuk linknya ke kerabatnya, keluarganya, dan juga sahabatnya ya, untuk bisa bertolabul ilmi bersama Sobat Ngaji. Nah, di sini Bapak Ibu semua bagaimana nih kabarnya? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, Amin, yang fit mudah-mudahan Amin. Allah berikan kesehatan kembali. amin, amin. Bapak Ibu semua, ada yang tahu untuk pembahasan dan pembelajaran materi bedah tajwid ini ada di Quran surah apa nih Bapak Ibu semua? Ada yang tahu? Al-Fajr ayat 2. Apa Al-Fajr. cerita? Iya, betul sekali ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua untuk modulnya apakah masih ada? Masih ya? Ada. Oke, siap ya. Bagi yang ada boleh dipersiapkan. Bila belum ada nanti bisa buka mushafnya di rumahnya masing-masing ya. Dan alhamdulillah insya Allah untuk pembahasan materi bedah tajwid ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Salman. Beliau alhamdulillah sudah bergabung juga ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Alhamdulillah kabarnya baik ya Pak Ustadz untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Dan sepertinya Amin. juga sudah siap ya untuk men-sharekan materi pembelajaran pada malam hari ini kepada kita semua ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya baik. Oke, di sini Bapak Ibu semua, Ustadz Salman sudah siap. Kalau Bapak Ibu semua gimana? Udah siap belum nih? Insya Allah siap. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pembelajaran pada malam hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan juga bisa kita terima dengan baik untuk pembelajarannya. Dan insya Allah nanti di sebelum sesi tanya jawab atau talaki akan ada sedikit informasi ya dari si Bapak Ibu semua. Oke, kalau begitu agar kajian malam hari ini berjalan dengan lancar, nanti mohon bantuannya untuk di-mute terlebih dahulu, kecuali ada interaksi ya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan Pak Ustadz. Musratul mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana? Sudah aman suaranya? Sudah terdengar suara saya? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Nanti kalau ada
trouble di jalan atau ketika di pembahasan nanti diinformasikan ya, supaya lebih efektif pembelajarannya seperti itu insyaallah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya hati ini ketika kita berkumpul ya, kita saling mendengar, kita saling mungkin menyapa di satu forum walaupun melalui online. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai halaqah pembelajaran ya. Senang rasanya ketika kita berkumpul, kemudian yatsluna kitab Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita berdiskusi tentang ayat-ayat Allah. Maka kita mengharapkan kalimat berikutnya. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali datang kepada mereka ketenangan ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang hadir di malam hari ini masih tersisa rasa gelisah di hati gitu ya, masih tersisa rasa gundah di dalam hati, atau ketika tadi di pekerjaan masih ada sesuatu yang terbawa. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi tentang ayat-ayat Allah, kita mengucapkan ayat-ayat Allah, Allah berikan kepada kita sakinah. Kalau yang teman-teman fahami, sakinah itu apa? Saling setia. Oke, sakinah, saling setia. Itu kepanjangan atau apa itu? Tenang, Ustaz. Saling setia, betul. Terus ada lagi nggak apa? Pernah nggak kita mendengar kalimat sakinah? Sakinah itu kita sering dengarnya ya. Tenang, mawaddah warahmah. Nah, betul. Kalau ada yang sedang ceria, sedang merasakan kegembiraan dengan baru menikah misalnya, kemudian kita mendoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada kalimat sakinah di sana. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu adalah tentram. Ya, sakinah itu adalah tentram. Yang sebelumnya mungkin ya, yang sebelumnya kita merasa gelisah ya, kemudian ada kalimat sakinah di sana ya, ada kalimat sakinah ditunjukkan tentram. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan amalan itu membuat kita tentram. Contoh misalkan di sini mungkin ada ibu-ibu ya, ada bapak-bapak atau ada kakak-kakak semua yang sudah berkeluarga seperti itu ya, mungkin merasakan ketika belum berkeluarga ada sesuatu masalah, sulit menyelesaikan. Nah, ketika sudah berkeluarga, nah di sana muncul solusi banyak, keberkahan datang. Nah, itu salah satu dari sakinah. Nah, Nabi SAW di dalam hadisnya bilang, illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, keren ya. Cara untuk kita biar tentram itu simple ya, simple sekali. Ya. Ketika kita ingin tentram hatinya, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, itu ya. Maka kata seorang ulama, Atha bin Abi Rabah, ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan kalau ada seseorang yang sedang sedih, ya, yang sedang banyak masalah, kemudian membaca surah Yusuf, dijamin masalahnya akan hilang, dijamin sedihnya akan hilang. Nah, nanti silakan dibuktikan ya, dibuktikan. Kalau Ana sendiri sudah pernah merasakan ketika sedang banyak yang harus difikirkan, ada sesuatu yang coba kita buka Quran surah Yusuf, kita baca. Alhamdulillah ya, memang
Itu yang bilangnya seorang ahli tafsir ya, atau bin Abi Robah ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita baca surah Yusuf ya, maka sedihnya hilang. Nah, sekarang kita juga membaca bagian dari Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Qur'an, tenang itu tadi muncul seperti itu ya. Jadi kalau kita mengikuti kelas tahsin, kelas baca Quran, itu bukan hanya sekedar kita belajar ngaji ya. Jadi bukan sekedar kita belajar membaca, tidak, lebih dari itu. Ya, mungkin dengan kita sama-sama berdiskusi, ada sesuatu hal yang mungkin ketika kita baca bismillah, kita baca ta'awudz ya, itu mungkin bisa menenangkan hati kita. Nah, itu ya salah satunya. Jadi kalau kita misalkan teman-teman ini selain di sobat ngaji aja ya, misalkan di rumah ada pengajian Al-Qur'an, maka datangi. Ya, mudah-mudahan itu bisa menenteramkan hati kita seperti itu. Yang kedua kemudian disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi kalau kita bisa melihat apa ya, makhluk yang tak kasat mata gitu ya, atau makhluk gaib. Nah, ini ketika kita membaca Al-Qur'an, kita berdiskusi tentang ayat Al-Qur'an ya, wa ghasyiyat wa hafathumul malaikah. Ya, rahmat Allah itu turun, kemudian para malaikat itu rebutan gitu ya. Rebutan pengen apa? Pengen mencatat. Pengen mencatat, ada yang pengen mendoakan, ya, mendoakan apa? Mendoakan ampunan. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah. Kemudian Allah sebut-sebut nama-nama orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendengar nama kita itu ya banyak sekarang ya. Nah, di sini ada misalkan ada Ibu Titin ya, maka Ibu Titin ini sekarang lagi di broadcast nih namanya ya. Jadi para malaikat mendengar. Nih ada hambaku ya, namanya si Fulana sedang membaca Al-Qur'an. Maka para malaikat mendengar ya. Ini yang bilang bukan saya ya. Jadi bukan mengada-ngada ini ya, tapi itu ada di hadis riwayat Imam Muslim ya. Kalau teman-teman bisa dibuka di buku hadis Arba'in An-Nawawi ya, karya dari siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di hadis ke 36 atau 37 di bagian tengahnya itu. Nah, nanti di sana kita temukan ya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, maka Allah sebut-sebut ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang ya, bukan ngarang, tapi memang itu adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum, gimana kabarnya? Sehat, Yoyo? Sehat, amin. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Senang sekali ya ketika mendengar teman-teman itu semangat ketika belajar ya. Sudah, kalau lihat sekarang itu sudah sedikit sekali orang yang pengen belajar gitu ya. Tapi di sini alhamdulillah ya, teman-teman semangatnya setiap pekan itu bukan berkurang tapi kayaknya semakin bertambah ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Nah, itu ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Karena wanita Ansor itu tidak pernah terhalangi oleh rasa malu untuk menanyakan sesuatu tentang agamanya. Jadi kalau saya pernah sampaikan ya, jadi wanita Ansor waktu itu ketika belajar tentang agamanya gas terus ya. Pokoknya nggak pakai rem ya. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman di sini termasuk ke dalam bagian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya. Kenapa Ustadz kok perempuan saja? Nah, ini soalnya banyak namanya, sepertinya ada ibu-ibu ya. Nah, ini ada beberapa bapak-bapaknya juga ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin seusia dengan Ana mungkin ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul ada manfaat nanti ya. Seperti itu nanti insyaallah. Amin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelami salah satu daripada ayat atau surah di dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Al-Fajr. 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 Coba kalau kita baca Al-Quran itu sesekali boleh lah ya. Kita misalkan lihat artinya, minimal nama suratnya. Nah, misalkan sekarang tilawah surat apa? Misalkan surah Yasin. Apa arti surah Yasin? Hanya Allah yang tahu. Apa arti surah Yasin, apa artinya? Ada yang tahu? Surah Yasin doang. Nah, ya nanti coba dipelajari ya.
surah Yasin ini apa sih? Misalkan, Ustadz nggak ada Ustadz di dalam Al-Quran nggak ada artinya Ustadz nanti ya. Nah coba kita cari apa sih Yasin itu, banyak ya referensi-referensi yang teman-teman bisa pelajari. Misalkan lagi sedang membaca surah apa? Misalkan surah Al-Ikhlas, apa artinya Al-Ikhlas? Keesaan Allah. Hah? Terserah diri. Keesaan Allah. Nah, keesaan Allah. Jadi jangan lagi kalau ditanya apa arti surah Al-Ikhlas? Artinya ikhlas Ustadz. Nah, bukan ya. Jadi bukan ikhlas. Mentang-mentang namanya ikhlas, jadi artinya ikhlas, bukan ya. Tapi artinya adalah Allah yang Maha Esa ya. Baik, kita sudah bukan beberapa ayat ya, cuman sudah beberapa materi yang sudah kita singgung ya di satu ayat. Luar biasa ya, waktu di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas satu ayat. Nah ya, nanti insya Allah kita akan membahas tambahan ya beberapa ayat seperti itu. Di surah Al-Fajr ini nanti insya Allah kita akan banyak kupas ya, insya Allah dari segi bacaan, kemudian dari segi kaidah tajwid ya, termasuk nanti kita akan singgung sedikit tentang bagaimana pengucapan huruf-hurufnya ya, bagaimana teknik-teknik pengucapannya. Oh, ada tekniknya juga Ustadz, ada ya. Jadi ketika mengucapkan huruf, bagaimana caranya ringan ketika mengucapkan ya. Apakah ada pengucapan yang berat Ustadz? Ada ya, nanti ada ketika kita membaca Al-Quran, ada di mana posisi lidah kita itu sulit mengucapkan ya, posisi lidah kita itu sulit mengucapkan kalimatnya, mengucapkan kata-katanya. Kenapa? Biasanya karena ada huruf-huruf, misalkan ada huruf tebal bertemu kecil, tipis, kemudian tebal lagi, ya tebal, tipis. Nah seperti itu ya. Itu juga termasuk ke dalam pembelajaran kita nanti insya Allah ya. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca ta'awudz, kemudian kita lanjutkan dengan basmalah. Masih ingat nggak kenapa kita harus membaca ta'awudz? Minta perlindungan dari Allah pada Allah. Ya, betul. Setidaknya ketika kita membaca ta'awudz ya, kita membersihkan mulut kita ini ya dari kotoran-kotoran yang ada. Ya. Saya pernah membaca di salah satu kutipan dari seorang ulama, dia mengatakan, apa sih faedah ketika membaca Al-Qur'an harus ta'awudz? Karena mulut kita ini kotor. Ya, bukan kotor maksudnya fisik ya, maksudnya apakah tadi sebelum baca Quran kita nggak tahu ya kita habis ngapain ya, ada yang baru beres afwan ghibah misalkan ya, ada yang baru beres ngerumpi ya, ada yang baru beres ngomong kotor. Nah itu fungsinya. Jadi jangan sampai kita baru beres ngegibah ya, kita baru beres ngerumpi ngomong kotor langsung baca wal fajr. Nah, ya maka dari itu kita salah satu faedahnya apa? Kita membersihkan mulut kita ya dengan mengucapkan ta'awudz. Pastinya ketika kita ucapkan dengan mulut, hati kita juga merasakan kebersihan tersebut. Kita baca ta'awudz ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soal ilmu tarannum, teman-teman ada yang tahu tarannum? Tidak. Tarannum itu adalah ketika kita membaca Al-Quran ada irama yang muncul, ya, tapi bukan irama-irama yang kita buat-buat, ya. Saya pernah mendengar gini, ini bahaya ya, jangan kita buat sesuatu yang mengasihkan ya. Saya pernah mendengar ada yang baca Al-Quran ya, itu menggunakan irama-irama musik zaman sekarang, ya. Itu kemarin sempat viral ya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita terlindung dari hal seperti itu ya. Itu viral. Jadi ada satu akun YouTube ya, saya pernah lihat, dia membuat musik liriknya Al-Quran. Ya.
Saya pernah dengar itu yang viral itu surah apa ya? Surah An-Nazi'at kalau nggak salah itu ya, sama surah apa? Saya lupa satu lagi. Al-Ankabut atau surah apa itu? Nah, itu auzubillah ya. Nah, tapi kalau kita belajar itu bukan irama yang apa, bukan ayat Al-Qur'an yang mengikuti irama, tapi bagaimana caranya ketika kita berirama, ketika kita menggunakan nada ketika membaca Al-Qur'an atau lagom yang sering kita dengar. Apa saja? Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang lebih paham. Kalau Anda masih belajar ya tentang itu ya. Setidaknya yang pernah saya pelajari itu ada irama ros misalkan ya, ada irama jiharka ya, ada irama apa lagi? Pernah dengar nggak? Kurdi. Ada irama kurdi, ada bayati, ada nahawan, kemudian apa? Ada hijaz, ya, kemudian ada soba, ya, kemudian ada sika, ya, ada bayati dan lain-lainnya. Ya, minimal yang kita harus pahami itu kalau nggak salah saya pernah belajar itu ada 8 ya. Nah, jadi saya belum terlalu mendalami tentang irama ya, soalnya saya masih berkaca ya, soalnya sulit ya untuk menirunya. Untuk Korea. Nah, seperti itu. Ada beberapa ya, saya paling belajar ya tentang murotalnya saja ya. Mungkin kalau yang menjawabnya saya belum pernah belajar ya. Mungkin yang murotalnya saja suka dengar gitu ya. Nah, itu juga boleh ya, teman-teman juga boleh. Bagaimana Ustadz cara kita biar bacaannya bagus? Mendengar juga boleh. Cuman jangan lupa ketika mendengar kita juga praktek. Ya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifaqhi. Bifaqhi maksudnya apa di sana? Dengan lisan sendiri. Bagaimana cara melancarkan, bagaimana cara untuk melatih dengan lisan sendiri ya. Baik. Kita ulangi ta'awudznya ya. Yang di rumah, yang di sini semuanya ya. Boleh mengikuti ya, misalkan tidak mau mengaktifkan mikrofonnya enggak apa-apa, cuman saya sarankan kalau bisa diikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Huruf ro-nya nanti silakan diberikan tasydidnya ya. Nah, di huruf ro itu ada tasydidnya. Ar-rajim ya. Nanti silakan diberikan tasydidnya. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik ya, mumtaz, bagus. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kita gabungkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ketika kita membaca Al-Quran, ya itu ada yang namanya timbangan harokat, ya atau timbangan mad. Contoh, ketika saya membaca ta'awudz, mad 2 harokat saya berbeda dengan basmalah. Contoh misalkan, ini saya baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian saya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Nggak sama. Nggak sama ya? Ya, Kenapa? Kenapa bisa bilang nggak sama? Apa yang menyebabkan nggak samanya? Ketukannya apa ya? Betul. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran juga, ada yang namanya tempo.
Ya, ada nama tempo. Jadi jangan sampai ketika kita baca Al-Qur'an yang satu cepat, yang satu lambat. Nah, ya, waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithli. Maka ucapkanlah lafaznya semisal dengannya, dengan apa yang sudah kita ucapkan. Allahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ah, itu ya. Jadi kenapa Ustadz kok bisa gitu? Karena berbeda. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah masuk ke ayat kedua berkurang. Nah, jadi takutnya dia 4 harokat. Jadi, ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kenapa Ustadz kok makainya yang tadwir? Ya, supaya teman-teman bisa mengucapkannya dengan tadwir. Tapi nanti ketika teman-teman ada kesalahan, nah nanti saya ulang dengan tempo namanya tahqiq, ya, yang pelan. Ya, bukan berarti saya mengubah ya, cuman untuk mencontohkan seperti itu ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya masih ada yang dengar lah di lafaz jalalahnya masih terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan ya lama. Nggak boleh panjang sebelah. Nah, ya, nggak boleh panjang sebelah. Nggak boleh apa namanya? Kalau nggak seimbang itu apa namanya? Ya. Itulah kayaknya. Tidak boleh timpang ya. Tidak boleh berat sebelah. Harus adil. Harus Harus baik. balance. Nah, betul, harus balance ya, harus seimbang. Betul. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama. Wal fajr. Baik. Kira-kira nih kan kita kemarin sudah bahas nih ya ayat pertama. Nah, ada nggak yang teman-teman yang sudah hadir kemarin kemudian hadir lagi hari ini masih bingung? Ya. Nanti kenapa saya tanya? Nah, supaya teman-teman nanti ketika kita membahas berikutnya teman-teman sudah paham. Jadi nyambung ya. Minimal tahu dulu, misalkan saya menyebutkan istilah ya, teman-teman sudah paham. Oh, kemarin pernah disebutin. Seperti itu ya. Baik. Saya ingin menyebutkan istilah yang namanya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Waktu itu saya pernah di pertemuan sebelumnya saya pernah bilang ya, kalau kita belum sempat membahas ya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, coba apa yang teman-teman ketahui tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Kalau alif lam qamariyah, alif lam Samsiah, alif lam sukun, alif lam. Baik. Kemarin kita sudah menghafal huruf-hurufnya. Alif lam qamariyah ada berapa hurufnya? 14. 14. Kalau syamsiyah ada berapa? 14. Ada 14. Saya ingin ulangi materinya biar teman-teman mungkin ya. 14 tambah 14 jumlahnya ada 28. Tapi kata Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid, beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Nah, dia mengatakan jumlah huruf hijaiyah tis'un wa ishrun, ada 29. Bilam tirai, dengan tidak ada bantahan di sana, ada 29. Di sana. Kalau kita jumlahkan 14 tambah 14 berarti ada 28. Pertanyaannya, yang tidak hadir di antara syamsiah dengan qamariyah apa? Alif. Ya, huruf alif ya. Kenapa Ustadz kok alif tidak? Karena alif adalah sebab ya, sebab dia munculnya munculnya kaidah itu. Jadi kalau ada lam sukun saja tapi tidak ada alifnya, di alif sebelumnya, maka dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi kaidah. Ya, tidak menjadi. Jadi enggak jadi kaidah ya. Misalkan ada kalimat yang sebelumnya huruf cuman enggak ada setelahnya alif, nah dia tidak. Contohnya waja'alna, apakah lam di sana lam qamariyah? Bukan ya. Waja'alna itu kan ada lam sukun tuh ketika kita ucapkan ya. Nah, di sana bukan termasuk ke dalam alif lam qamariyah. Hukumnya lam sukun. Baik.
ayat kedua. Qamariyah artinya apa? Bulan Dibaca jelas. Qamariyah artinya apa? Dibaca bulan. jelas. Nah, Qamariyah Yang itu artinya adalah bulan. Ya, Qamariyah itu adalah artinya bulan. Ada yang namanya Syamsiyah. Artinya Matahari. matahari. Nah, ya. Ini keren sekali ya. Jadi kalau kita belajar Alif Lam Syamsiyah, Alif Lam Qamariyah, selain kita belajar tahsin, kita belajar ilmu tajwid, ya kita juga di sini belajar yang namanya hukum apa? Hukum Apa tajwid. namanya? Iya betul, hukum alam. Apa namanya? Tata surya. Nah, kita juga belajar yang namanya tata surya. Ilmu Ya, ada falak. tata surya. Jadi kita belajar mengenai apa namanya? Galaksi. Ciptaan Allah. Ya, galaksi falak. ya, gitu ya. Bukan apa ya? Bukan mengada-ngada ya, bukan mengada-ngada, tapi memang seperti itu. Teman, coba kita sebelum masuk Nama-nama tata surya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, Ustaz. betul sekali ya. Nih, sedikit ya. Sedikit ya, saya minta waktunya sedikit. Sebelum kita bahas tentang tajwid, ini keren sekali ya. Ketika saya belajar tentang Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah, di sini ada yang namanya bulan dan namanya matahari, ya. Teman-teman pernah mendengar nggak istilah bahwa laki-laki itu dijuluki sebagai matahari dan perempuan itu sebagai bulan? Pernah mendengar? Nah, Hah? Belum. Ya, itu ada ayatnya. Belum. Kalau teman-teman buka di dalam Quran surah Yusuf, di sana ada mimpinya Yusuf tuh. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Yusuf bermimpi ada matahari, kemudian ada bulan. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud matahari di sana adalah ayahnya Yakub, kemudian di sana ada bulan yaitu ibunya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang bulan, kita bicara tentang ibu. Kita bicara tentang Syamsiyah atau ayah, ya, kita bicara tentang matahari. Dan keduanya ada yang namanya sinar dan cahaya. Ya enggak? ya. Matahari menyinari dunia. Nah, gitu ya. Matahari menyinari dunia. Ada yang namanya bulan. Cuman kenapa bulan tidak ada disebut bulan menyinari dunia? Tapi bulan memberikan namanya cahaya. Ya. Ada cahaya, ada rembulan atau ada sinar. Nah, kalau kita bicara tentang bulan, kita bicara tentang ibu. Kalau kita bicara tentang Syamsiyah, kita tentang ayah. Ya, ini luar biasa. Ya, ada ayatnya. Kenapa kedua ini berbeda? Ya, kedua ini berbeda. Kalau matahari itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan yang namanya dhiya. Ya, dhiya itu adalah sinar, cuman dia beda dengan cahaya. Ya. Kalau bulan disebut dengan nur. Itu ya. Itu di dalam bahasa Arab. Ya, keren sekali ya. Nah, ini baru bahas tentang namanya saja ya, belum kaidah tajwidnya. Kalau matahari kenapa disebut dengan dhiya? Karena matahari itu kalau menyinari dengan panas. Kalau bulan disebut dengan nur. Kalau menyinari tanpa panas. Ada nggak ketika kita disinari bulan kita merasakan silau, panas gitu? Pernah nggak? Tidak ya. Nah, tapi kalau siang hari kita lihat tuh matahari, waduh ya, sulit ya, panas. Tapi sama-sama apa? Sama-sama menyinari, sama-sama menerangi. Nah, itu bedanya. Tapi apa hubungannya Ustadz dengan yang namanya bapak dengan namanya ibu? Coba perhatikan. Ketika seorang ayah ingin memberikan cahaya kepada seorang anak, biasanya ada rasa panasnya. Ya, beda antara pengajaran seorang bapak dengan seorang ibu. Ya, ini mungkin ada ibu-ibu, ada bapak ya merasakan, pendidikan seorang ayah itu berbeda dengan ibu. Mungkin ayahnya rada keras, tapi sama-sama memberikan cahaya. Ada seorang ibu sama-sama memberikan cahaya, tapi tidak tidak memberikan rasa panas. Nah, ada hadis seperti ini. Wassalatu nur.
Ya, was-sabru diya. Kalau kita sholat itu sama-sama cahaya. Cuman cahayanya pakai bahasa Arabnya nur. Kalau kita sholat berarti kita diterangi dengan cahaya, tapi tanpa panas. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang sabar, dia pakai diya. Matahari cahayanya itu pakai panas. Makanya kalau teman-teman misalkan sabar itu pasti ada rasa gitu ya. Nah itu. Jadi kata-katanya itu dengan apa? Was-sholatu nur, was-sabru diya. Nah ini kita bahas. Ternyata di hukum tajwid juga ada namanya matahari dan juga syamsiyah. Nah, kenapa dinamakan qamariyah, bulan? Kenapa dinamakan syamsiyah? Ternyata tidak sembarangan para ulama memberikan. Ya, nah ini di pekan lalu saya ingin membahas ini, ya. Kenapa? Coba saya berikan di sini qamariyah dan syamsiyah ini adalah lam, huruf lam, ya. Adalah huruf lam. Semuanya huruf lam. Ya, ini lam sukun, ini juga lam sukun. Dia sama-sama lam sukun. Kemudian di sini ada yang namanya alif, karena sebelum lam sukun pasti ada namanya alif. Dan alif kita juluki dia sebagai bintang, ya, atau najm. Nah, ada bahasa Arabnya itu najm, bintang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada bintang, ya, kemudian ada yang namanya bulan, kira-kira bintang terlihat atau tidak? Terlihat. Bulannya terlihat? Terlihat. Sama, ya. Tapi ketika ada bintang, ada yang namanya matahari, apakah bintang tadi terlihat? Tidak. Kalah sama matahari enggak? Nah, kalah dia cahaya sama matahari. Padahal, apakah bintang yang kecil yang tadi malam kita lihat itu masih ada di posisinya? Masih ada nggak? Tidak. Masih ada. Ya, bintang itu kalau di siang hari kita tidak bisa melihatnya kayak di malam hari. Ya, tapi dia masih ada di sana. Cuman cahayanya tidak terang. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kenapa disebut qamariyah? Karena tadi ada bintang, ada bulan. Ya. Kalau ada bulan, ada bintang, semuanya terlihat. Semuanya terbaca. Maka disebut dengan qamariyah. Yang mana yang terbaca, Ustadz? Huruf lamnya terbaca. Wal fajr. Nah, ya, jadi dia terbaca. Nanti ada saatnya lam ini, ya, atau bintang ini tidak terlihat. Karena apa? Karena huruf-huruf setelahnya adalah huruf matahari. Jadi kalah. Tapi apakah lam sukunnya masih ada ditulis di dalam Al-Quran? Ditulis itu. Masih ada, tetap ditulis. Nah, seperti itu. Ya, jadi kenapa para ulama kita menyebut dengan syamsiyah dan qamariyah, itu salah satu riwayat atau sejarahnya seperti itu. Ya, nah jadi nanti teman-teman kalau bertanya-tanya, ya, atau lagi misalkan yang di sini ada yang mengajar, ya, ada yang mengajar misalkan, nanti ditanya sama muridnya, ya, tanya sama santrinya misalkan, ustazah atau ustadz, ya, kenapa namanya syamsiyah, kenapa namanya qamariyah? Nah, ya, nah, jangan sampai kita bilang, ya, memang dari sananya. Jangan, ya, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang ilmiah kepada santri-santri kita seperti itu. Nah, Ustaz tanya, Ustaz. ya, Kalau qamariyah dan syamsiyah itu semuanya mu'anas ya? Di dalam baik. bahasa Arab. Nah, itu nanti ada kaidah, ada apa namanya? Ada bahasan sendiri, ya, ada bahasan sendiri, ya, tentang bagaimana apabila ada alif lam, ya, ada alif lam ketika di bahasa Arab. Nah, tapi itu nanti, ya. Nah, itu disimpan dulu pertanyaannya. Nanti jika kita banyak waktu untuk bisa membahas bahasa Arab di sana, kita pelajari sama-sama, ya. Tapi sekarang kita fokus ke hukum tajwidnya dulu, ya. Hukum tajwidnya dulu, ya. Hukum tajwidnya dulu. Nanti bahasa Arabnya akan kita di lain kesempatan kita akan singgung, ya. Jadi ada misalkan kalau ada alif lam, apakah dia nanti statusnya muannats, ya, atau dan lain sebagainya seperti itu. Ya, tapi ingat yang pasti kita harus ketahui yang itu dulu tadi, ya. Kalau alif lam terbaca maka dia disebut qamariyah. Kalau alif lamnya tidak terbaca
bukan alif lam ya, afwan. Kalau lamnya terbaca dia disebut qamariyah. Kalau lamnya tidak terbaca, dia langsung dilewat saja ke huruf setelahnya, berarti dia syamsiyah ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap yang terlewat itu adalah syamsiyah? Apakah setiap yang terbaca itu adalah qamariyah? Tidak semuanya ya. Ada syaratnya ya. Apabila dia ada alif lam, kemudian setelahnya huruf qamariyah, nah, ya. Apakah dia termasuk qamariyah? Kadang tidak ya. Kadang-kadang dia tidak dijuluki qamariyah. Kenapa? Karena syaratnya dia harus kata sifat atau kata benda. Kalau dia kata kerja, dia tidak termasuk. Contoh, alhaakumut takatsur. Nah, di sana kita baca apa? Alha. Jelas ya qamariyah. Apakah di sana dihukumi sebagai alif lam qamariyah? Tidak. Karena apa? Karena arti dari alhaakumut takatsur itu bukan menunjukkan kata sifat atau kata benda, tapi di sana adalah kata kerja. Allahu a'lam bishawab. Tapi di sini apakah alif lam qamariyah, Ustaz? Betul. Kenapa? Karena di sini hukumnya qamariyah dan di sini artinya fajar itu adalah sifat. Fajar itu apa artinya? Pagi. Ya, fajar itu bisa kita bilang pagi jadinya ya. Kita bisa bilang pagi, ya, kita bisa bilang subuh, waktu subuh. Nah, itu fajar. Nah, itu kata sifat. Tapi lain kalau dia kata kerja, maka dia tidak bisa diberi hukum atau kaidah sebagai alif lam qamariyah. Dia harus punya syarat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kita masuk ke ayat kedua sekarang ya. Baik. Kita baca dulu sama-sama, kemudian baru kita bahas. Saya sekali teman-teman sekali ya. Walayalin ashr. Baik. Ada yang namanya itu isba'. Teman-teman pernah mendengar namanya isba'? Enggak? Belum tahu. Nah, Tidak, isba' Ustaz, itu adalah ketika kita membaca, kita menambah. Menambah apa? Menambah jangka. Ya, misalkan seperti ini. Walayalin ashr. Nah, gitu ya. Yang seharusnya ain ini kita baca satu harokat, karena kita melakukan isba' tadi, akhirnya dia bertambah. Contoh, walayalin ashr. Jadi A-nya berapa harokat tuh? Dua Harokat. Dua. Nah, hati-hati ya. Nah, Dua itu harokat. tadi yang saya maksud. Ya, kalau kita temponya semana, kemudian kecepatan baca kita hati-hati. Takutnya terjadi kesalahan yang seperti itu. Memang kesalahannya adalah kesalahan khafi, ya, yang samar, yang hanya orang-orang khusus yang bisa apa namanya? Yang bisa kerasa gitu ya, yang bisa merasakan kesalahannya. Cuman ya kita buat hati-hati saja ya. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan dia satu ayat, satu harokat, jangan sampai isba' seperti itu ya. Saya ulangi bacanya. Walayalin ashr. Nah, baik, kita bahas sekarang. Huruf waw, di mana makhrajnya? Bibir. Oke, di bibir saja. Dua bibir. Di kedua bibir. Kalau bibir saja, bibir bawah atau bibir atas? Nah, nggak bisa ya. Nggak bisa mengucapin huruf waw hanya satu bibir. Nah, silakan kalau mau ada yang mau mencoba, silakan boleh. Ya, bibir bawahnya diam, bibir atasnya bilang oh, gitu ya. Nah, tidak jelas suaranya ya. Ada yang bilang oh, ada yang bilang oh, gitu ya. Nah, jadi harus lengkap. Di mana makhrajnya? Di kedua bibir ya. Harus diucapkan. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Ada 3 huruf. Ya, lisyafatain itu ada 3 huruf. Yang pertama wawun. Apa huruf apa? Huruf waw. Kemudian Ba. ba'un, ada huruf ba, kemudian
Mimun. Ada huruf mim ya yang menggunakan kedua bibir. Tapi yang satu bibir ada nggak Ustadz? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, huruf apa? Huruf fa. Ya, ini saya pernah saya juga baru tahu ketika datang ke Bandung ya. Kemudian ada ketika jadi santri itu ada ketika waktu belajar di Mahat ya, ada candaan teman-teman ya. Kalau orang Sunda itu tidak bisa bilang fa itu fitnah. Nah, gitu ya. Nah, itu lucu ya. Kenapa ketika bilang tidak bisa mengucapkan huruf fa, tapi ketika bilang fitnah, dia bilang apa? Fitnah. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi hati-hati. Huruf fa itu adalah satu bibir. Ada yang tiga, ada yang kedua bibir digunakan, ada yang hanya satu bibir saja. Kalau huruf fa itu ada di batoni syafah. Di mana? Di video. Ya, batoni. Kata baton itu adalah mengandung. Ya. Baton itu mengandung. Nah, terus apa sangkutannya Ustaz perut sama mengandung ya? Kira-kira kalau mengandung di mana? Perut. Nah, harus di perut ya. Belum ada mengandungnya di tempat lain ya. Nah, kalau seorang ibu batoni ummi arba'ina yauman nutfah. Ya, ada hadisnya itu ada seorang ibu yang seperti seorang ibu yang mengandung. Nah, di sana diterjemahkan di mana? Di perut. Maka digunakanlah batoni syafah di mana? Di perut bibir. Tapi di mana perut bibirnya? Bibir atas atau bibir bawah? Bibir bawah. Nah, bibir bawah ya. Jadi huruf fa itu dia ujung gigi seri atas. Nah, ditemukan oleh perut bibir bawah. Af. Coba semuanya. Af. Jadi jangan sampai mengucapkan huruf fa nggak ada ya. Alam taro kai papa. Nggak ada lagi yang alam taro kai papa ya. Yang betul alam taro kai papa. Nah, ya. Jadi ada udara ngalir. Ya, betul. Salah satu daripada huruf fa itu adalah udaranya bisa af. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf fa di sana. Jadi fa harus mengalir udaranya ya. Af. Nah, sama ketika kita mengucapkan wal fajr. Nah, gitu ya. Nah, tadi kita baca huruf waw ya. Tadi kita huruf waw. Jadi ada berapa teman huruf waw? Ada 3. Ada 3. Ada waw, ada mim, sama ada huruf ba. Nah, ada huruf ba. Maka nanti ini ya, nanti ya kita akan bahas tentang kalau ada huruf yang kita kolkolahkan, nanti insya Allah kita bahas ya huruf ba. Bagaimana cara mengkolkolahkan huruf ba nanti ya insya Allah. Nah, kalau kita ketemu di ayat ada qalqalah huruf ba ya. Nah, huruf waw makhrajnya ada di kedua bibir ya. Ada di kedua bibir asyafatain. Ya, syafatan itu 1. Kalau ditambah alif sama nun berarti dia 2 ya, 2 bibir asyafatain. Nah, kemudian di sini ada huruf lam. Huruf lam tebal atau tipis? Tipis. Huruf lam itu tipis. Tapi kalau misalkan kita baca Allah kok bisa tebal? Lam jalalah. Kecualinya. Betul ya, karena itu pengecualian. Lafaz Allah semuanya lafaz Allah jadinya huruf lam semuanya itu tipis. Mau dia fathah, mau dia kasroh, mau dia dhammah, dia tipis. Kecuali pada lafaz Allah, tetapi sebelumnya jangan kasroh ya, jangan sampai kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Repot ya nanti ya. Iya. Jangan. Kenapa kita baca tipis juga? Karena lafzul jalalah yang didahului oleh harokat kasroh dia dibaca tipis. Bismillah lillahi ma fis sama inna lillahi wa inna ya itu harus tipis seperti itu. Nah, yang ini karena dia tidak di lafzul jalalah maka dia selalu tipis. Wala, coba 1 2 3. Wala Walayalin. sampai sana dulu, sampai wala dulu ya, sampai wala. Nah, sampai kita ucapinnya gini ya. Misalkan kita bacanya wal fajr. Wala la. Kira-kira itu tebal atau tipis tuh? Tebal. Tebal ya. Wal fajr. Wala yalin ashur. Tebal semuanya dia ya. Nah, seperti itu. Jadi kita perhatikan. Ada huruf-huruf itu yang dibaca di rahang yang tipis, ada di rahang yang tebal. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada huruf ya. Ya dibaca berapa harokat? 2. Ya dibaca 2 harokat. Baik. Saya coba pengen challenge ya. Saya tunjuk 1 orang ya, ini ya. Nah, biar suaranya biar kelihatan nih lagi betul-betul siap nggak ini ya. Nah, ini Masya Allah nih ada yang angkat tangan, Ibu Lydia. Ada Ibu Lydia? Ada Ustadz. Nah, baik. Iya dibaca mat apa? Mad tabi'i. Mat tabi'i, betul. Kenapa ada istilah mat tabi'i? Karena ada alif. Bukan sebabnya ya, bukan sebabnya misalkan ada alif bertemu dengan fathah. Kenapa ada istilah mad tabi'i, ada istilah mad far'i? Oh ya, mad tabi'i, mad asli. Yes, betul. Mad tabi'i adalah mad asli. Nah, ada juga lawannya, ada namanya mad far'i. Nah, kenapa ada mad asli, ada mad far'i? Kalau mad far'i itu mad asli yang terdiri dipecah menjadi berapa bagian itu? Oke, terus kalau mad aslinya tidak dipecah. Yang asli alif waw ya. Oke, mumtaz ya. Bolehlah. Ada yang lain? Ada yang mau bersedia? Boleh angkat tangannya. Atau raise hand ya. Ada? Oke. Saya tunjuk ya. Coba. Ini ada Ibu, kebetulan ada Ibu Popon dari Subang ini, Masya Allah. Halo, ada Ibu Popon? Ada Ustadz. Oke, baik. Ibu Popon, apa sih yang dimaksud dengan mat asli atau mat tabi'i? Mat tabi'i itu Ayo. Apa? Mat tabi'i sama mat asli. Kita sering baca ya. Mat yang dibaca 2 harokat. yang panjangnya 2 biasa harokat. Bukan asli, bukan palsu. Mat yang bacanya yang panjangnya biasa gitu. Oke, mat yang panjangnya biasa. Berarti ada yang luar biasa? Ada. Dibaca 2 harokat, Pak Ustadz. Tidak tergantung dalam suatu sebab. Mengurangi kadar 2 harokat, Ustaz. Memang Mat tanpa adanya Gini. akan terjadi mat itu. Betul, Masya Allah. Keren semua jawabannya. Cuman yang saya tanya bukan itu. Kenapa dinamakannya mat asli atau mat tabi'i? Apa pengertiannya? Bukan sebabnya. Mat yang dibaca 2 harokat. Karena orang Arab Asli dulu terbiasa membaca 2 ketukan. Siapa itu tadi? Ibu siapa tadi? Coba. Yang putut. Ibu putut, coba boleh dibantu jelasin. Jadi karena waktu itu orang Arab asli sana udah terbiasa dengan membaca dengan segitu panjangnya dari 2 ketukan. Jadi udah tidak bisa dirubah. Jadi disebut mat asli. Oke, mumtaz, keren, 2 jempol buat ibu putut ya, Masya Allah. Betul.
Kenapa disebut dengan mat tabi'i atau mat asli? Tabi'i itu asal katanya apa? Tabiat. Tabiat. Jadi orang Arab itu mengucapkan kalau ada yang dibaca panjang, mereka menyebutkan 2 harakat saja. Ya. Nah, tiba-tiba muncullah wahyu, ya, dibacakanlah oleh para sahabat di kalangan orang Mekah pada saat itu, ya, dibacakan misalkan Alif Lam Mim. Orang Arab kaget, kok bacanya seperti ini nih, aneh gitu ya. Ya, misalkan kalau kita pengen mengucapkan misalkan halo, misalkan seperti itu ya, atau hai, kemudian kita ucapkan hai, ya, kan aneh ya, aneh nggak? Aneh ya. Nah, orang Arab juga itu aneh, loh kok beda ini. Nah, seperti itu. Maka ada ternyata bacaan yang dipanjangkan bukan atas dasar tabiat orang Arab, maka disebut dengan mat far'i. Nah, ada namanya mat far'i, yaitu mat yang bukan dari asalnya. Oh, berarti ada yang asalnya, maka disebut dengan mat asli. Asli itu artinya apa? Ada yang tahu? Asli ya bukan palsu. Asli. Ya, betul sekali ya. Kalau asli bukan palsu, maksudnya asli. Asli. Kalau itu artinya adalah, kalau yang tadi itu gini tulisannya asli. Ya. Nah, kalau yang tadi yang saya bilang itu gini, asli. Nah. Alami Ustaz. Itunya pakai H saja. Itunya pakai H saja ya. Artinya beda, ya, artinya beda. Gitu ya. Kalau menggunakan hamzah kemudian huruf shad, asli, asal, itu artinya adalah akar. Ya, artinya adalah akar. Tapi kalau asli kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Bukan palsu tadi. Alami, natural. Oke, asli itu alami, natural gitu ya. Oke lah, boleh lah ya. Cuman asli sama natural itu sama saja ya. Jadi tidak bisa dideskripsikan, ya, tidak bisa dideskripsikan. Maka dari itu Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab ya, karena kalau kita tidak dengan bahasa Arab habis pasti ya, sudah habis. Asli dari bahasa Indonesia yaitu ya asli, natural ya, hampir sama-sama saja. Tapi kalau asli di dalam bahasa Arab itu artinya akar. Ya, akar. Maka kalau kita bilang asli ya akar itu mana? Sumber ya. Akar itu adalah sumbernya. Betul, keren ya itu ya, mat tabi'i ya. Jadi kita jangan tahu saja oh ini baca mat tabi'i, tapi kita juga harus tahu ya kenapa disebut dengan mat tabi'i. Karena dulu orang Arab menyebutnya ya seperti itu. Ya, kok orang Arab Ustadz? Ya gimana ya? Karena Al-Qur'an ya bahasa mereka seperti itu ya. Jadi kita harus mengikuti orang Arab. Ya, jadi kita nggak bisa buat kaidah sendiri ya. Sama misalnya kalau kita bicara misalkan bahasa Inggrisnya 1 itu apa? One. Tulisannya apa? One. Nah, kalau kita terima aja ya, kita disuruh ngucapin gitu. Nah, itu ya. Nah, karena apa? Karena itu bahasa mereka, ya sudah kita ikuti. Mereka bilang kalau ada tulisannya one, ya maka ini dibacanya one. Nah, ya kita nggak boleh protes. Nah, kenapa ini? Padahal kan ini O, N sama E ya, kita tidak boleh. Sama bahasa Arab juga seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan ada mat tabi'i ya sudah baca mat tabi'i. Walayalin a. Ini ada kasrotain bertemu dengan huruf ain. Hukumnya apa? Oke. Hukumnya izhar. Artinya izhar apa? Jelas. Arti izhar itu jelas ya, tanpa itu izhar. Sekarang pertanyaannya, yang izhar yang mana? Tanwinnya. Ya, betul ya. Jadi yang diperintahkan untuk dibaca izhar itu apa? Huruf nun. Ya, huruf nun. Tapi kan di sini nggak ada huruf nunnya, Ustadz. Nah, gimana? Tanwin, Ustaz. Nah, betul. Jadi suara nunnya itu ada di tanwinnya. Ya, anggaplah ini tidak ada nih, ya. Nah, hanya ini saja. Walayalin. Nah, ada suara n. Nah, itu yang namanya
nunnya, suara nunnya harus dibaca jelas. Ya, tidak boleh disamarkan walayaliya asyr, tidak boleh ya, karena itu sudah hukumnya ya. Ada berapa huruf-huruf yang menyebabkan nun dibaca izhar? 6. Ada 6 huruf. Apa saja? Betul ya. Betul sekali. Lebih simpel jawabannya apa? Gimana cara jawabnya biar simpel? Halki. Yes, betul. Huruf izhar adalah huruf-huruf halqi. Jadi pertanyaan lagi Ustadz, kalau gitu Ustadz, apa saja nih huruf halqi? Nah, maka dari itu teman-teman juga harus semangat ya, nanti belajar kalau ada kelas makhraj, belajar apa nih kalau yang di halqi hurufnya apa saja ya. Oh, ternyata huruf ini ada di tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Pertanyaannya lagi, yang mana tenggorokan yang bagian bawah? Hamzah sama ha. Nah, ini lihat saya dulu ya. Ini tenggorokan saya ya. Yang mana yang bawah? Yang ini atau yang ini? Yang di Ya. Kalau kita sedang belajar tahsin, tajwid, yang bawah itu yang ini. Ya. Ya, kenapa Ustadz kok yang bawah yang itu Ustadz? Karena tempat keluarnya adalah mulut. Ya, tempat keluar ke suara kita adalah mulut nih. Jadi yang paling dekat dengan mulut yang mana? Yang sini. Nah, makanya di sini yang disebut dengan bawah. Ya, di sini yang disebut dengan bawah, ini yang atas. Karena dia paling dekat dengan tempat keluarnya. Seperti itu. Tapi ada juga Ustadz, kalau saya bingung kalau yang ini atas, ini bawah, ini tengah, ini bawah seperti itu, atau ini atas, ini tengah, ini bawah aja. Boleh ya, mau di sini bilang bawah juga boleh. Nah, tapi ada istilahnya. Yang di sini makhrajnya apa namanya? Aqsal halqi. Kalau di sini apa? Wastul halqi. Kalau yang di sini apa? Adnal halqi. Nah, jadi enak ya. Enak gitu. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Sampai satu hurufnya pun kita bisa detil ya, bisa detil seperti itu. Huruf kho tidak mungkin bisa diucapkan di makhraj lam. Nah, tidak mungkin ya. Mustahil ya. Huruf mim bisa diucapkan di makhraj huruf hamzah. Ya, huruf ba tidak bisa mustahil diucapkan di makhraj ain ya. Nah, itu mustahil ya. Maka pasti Allah jaga seperti itu. Nah, ini dibacanya jelas ya. Tapi apakah ditahan? Tidak. Apakah dibaca seperti ini? Walayalin asyr gitu? Tidak ya. Kenapa? Karena di sini hukumnya jelas. Jadi hurufnya pun jelas dan suaranya pun jelas. Tidak ada yang ditahan-tahan. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada tasydid di sini. Ya, tidak ada tasydid di sini. Ya, tidak ada tasydid di sini. Jadi jangan sampai walayalin asyr. Jangan ya. Tapi di sini kapan kita berhentinya Ustadz? Sampai kita selesai mengucapkan nun sukunnya. Walayalin asyr. Dirasa nunnya sudah kita ucapkan, sempurna harokatnya, tepat sifatnya, baru kita langsung ke huruf ain. Ya. Baik. Nah, di sini ada huruf ain. Makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Coba kita latihan ya, kita latihan. Walaupun nanti suaranya tidak terdengar jelas, teman-teman cek masing-masing saja ya. Kita ucapkan ain hamzah, ain hamzah, ain hamzah 6 kali ya. Kita mulai dari ain ya. Saya contohkan dulu, kemudian teman-teman langsung ulangi. Ya, baik. Nah, semuanya tenang dulu. Bukan nama hurufnya ya, tapi ucapkan nama hurufnya ya. A. Silakan. Keren ya. Masya Allah. Nah, saya tadi ada yang dengar, ada yang
gitu semua ya. Ain hamzah. Ya, coba dilatih ya. Silakan. Nah, ya. Nanti dilatih ya. Jadi boleh latihannya seperti itu saja, simple ya. Seperti itu ya. Kemudian ada huruf shin. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Huruf shin ini makhrajnya ada di tengah lidah, wastul lisan. Ya. Jadi, nah nanti kalau ada yang mengucapkan huruf shin, bibirnya ikut-ikutan, nah itu harus dilarang. Ya, contohnya gimana Ustadz? A'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu ya. Nah, nanti perhatikan, boleh ya. Ketika membaca boleh sambil bercermin ya. Kalau masih shy, nah itu nanti harus dilatih. Ya. Jadi bibirnya tidak boleh terlalu maju ya, tapi gerak boleh ya karena itu natural ya, tapi tidak boleh ada dorongan. A'udzu billahi minasy Kan tak jadi pulang? Ya, seperti itu. Ya. Oh, kirain tadi ada yang ini ya. Baik, itu huruf shin ya. Jadi aish. Dan udaranya disebut dengan tafashi, menyebar. Ya, jadi tidak boleh satu arah. As. Nah, kalau satu arah as itu namanya huruf sin. Huruf sin ya. Huruf sin. Kalau huruf shin yang ada titiknya dia harus melebar. Asyr. Nah, terakhir. Di sini ada ro sukun. Kita kemarin sudah bahas ro sukun. Kalau sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, bacanya tebal atau tipis? Tebal. Jadi gimana bacanya? Mumtaz. Ya, jadi dibaca asyr seperti itu ya. Nah, kita ulangi ya, ayat 1 sama ayat 2 ya. Saya sekali, kemudian teman-teman sekali ya. Wal fajr walayalin asyr. Silakan. Itu kalau kita waqaf. Bagaimana Ustadz kalau kita wasol? Nah, saya contohkan. Wal fajri walayalin asyr. Yang di ayat 1 kalau kita waqaf, rohnya dibaca tebal. Kalau kita bacanya kita sambungkan ke ayat 2 menjadi tipis. Wal fajri. Nah ya, jangan sampai wal fajri walaya repot ya. Jadi harus tipis. Sekali lagi ya. Wal fajri walayalin asyr. Nanti insya Allah teman-teman di sini akan diberi kesempatan untuk talaqi ya. Tapi sebelum itu barangkali nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Untuk hari ini khusus pertanyaannya 1 atau 2 saja ya. Syukur-syukur hanya 1 seperti itu ya. Kenapa Ustadz? Supaya nanti saya pengen dengar teman-teman ya. Sudah rindu nih pengen dengar teman-teman baca Al-Quran ya. Silakan sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan dari Teh Syifa. Baik, syukran Ustadz Salman. Nah, mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk sedikit Syifa bantu sampaikan ada beberapa informasi dari tim Sobat Ngaji kepada Bapak Ibu semua. Dan mohon izin untuk Syifa tampilkan untuk materinya ya. Ya, sedikit dilihat. Nah, bagi Bapak Ibu yang di rumahnya suaranya tidak kondusif boleh di-off-kan terlebih dahulu ya. Dan di sini untuk materinya sudah tertampil di layar Bapak Ibu ya. Sudah ada ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari informasi kelas tasbih terlebih dahulu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua untuk kelas Tahsin Akbar ini sudah rutin dan sudah jalan di 2 kali pertemuan,
Itu di setiap ahad majudnya ya. Program kelas Tahsin Akbar ini programnya gratis ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk linknya ini bisa di-sharekan ke seluruh orang-orang, mau keluarga, sahabat, kerabatnya ya, saudaranya boleh ajakin untuk bisa bertolak bersama saudara ya. Ini bisa dicatat untuk jadwalnya biar tidak tertinggal untuk segala informasinya. Oke, Bapak Ibu semua, untuk yang kedua juga kita ada program kelas nya. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah berjalan ada 2 kelas, yaitu di kelas Tahsin Tajwid dan juga kelas Tahsin Makomat. Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk modulnya di sini ya, berbeda sekali. Untuk Tahsin Tajwid ini khusus bagi Bapak Ibu yang pemula yang ingin belajar dari dasar, modulnya udah lengkap dengan teori penjelasan, sudah pola praktis dan juga contoh latihan talakinya untuk bisa Bapak Ibu belajar saat kelas berlangsung ataupun murojaah di rumah ya. Selanjutnya untuk modul Tahsin Makomat ini hanya 1 surah saja dan kita mulai dari Quran Surat An-Naba yang sudah dilengkapi dengan tangga nada iramanya ya. Di kelas Tahsin ini nanti kita akan bisa belajar mengiramakan bacaan ayat Al-Qur'annya ya, seperti itu. Untuk setiap kelasnya ini, 1 kelasnya terbatas ya Bapak Ibu semua. Kurang lebih maksimalnya ada 15 peserta dan pertemuannya hanya ada 4 pertemuan dalam 1 bulan. Jadi pertemuannya hanya 1 minggu 1 kali. Nah Bapak Ibu, kebetulan untuk kelas Tahsin Tajwid dan Tahsin Makomat ini alhamdulillah kita close terlebih dahulu karena kelasnya alhamdulillah sudah penuh. Nanti insya Allah di bulan depan jika kita buka kembali akan diinformasikan ya. Dan untuk selanjutnya kabar gembira lagi, di sini ada program terbaru ya yang beberapa hari kita sampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah juga. Kita akan mengadakan program Tahsin Makhraj ya. Bapak Ibu semua bisa ikutan juga. Nah, di sini untuk modulnya sudah lengkap ya dengan sifat-sifat huruf hijaiyah seperti apa, juga ada pola praktisnya serta ada latihan talakinya juga. Nah, tahap placement test. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas Tahsin Makhraj harus mengikuti tahapan-tahapan yang berikut ya. Di sini sedikit Sipa bantu jelaskan Bapak Ibu semua ya. Untuk yang pertama di sini kita ada tahap placement test, yaitu Bapak Ibu bisa merekam suara yaitu membacakan Quran Surat Maryam ayat 1 sampai 5. Nah, nanti hasil rekaman tersebut Bapak Ibu bisa langsung kirimkan ke Sipa ya, Agesa. Selanjutnya untuk di tahap kedua ini ada pengecekan dan juga pengumuman hasil ya. Bapak Ibu semua bisa diperhatikan di sini. Nanti untuk hasil rekaman tersebut nanti akan dicek oleh asatid kami. Nah, nanti jika hasilnya lulus, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahapan membayar. Di Bapak Ibu yang belum lulus dengan hasilnya jangan khawatir, jangan bersedih karena masih ada kelas tahsin lainnya yaitu mulai dari tahsin dasar, tahsin private yang mulai dari mat panjang 2 harakat ya. Nah, di sini juga ada tahap ketiga. Nanti jika setelah lulus, Bapak Ibu semua bisa memilih kelas tahsin makhrajnya sesuai dengan waktu senggangnya Bapak Ibu ya. Jika jadwalnya sudah sesuai dengan waktu senggang Bapak Ibu bisa langsung berinfak dengan sebesar rasa syukurnya. Seperti itu. Nanti untuk waktunya akan diinformasikan untuk pertemuan awalnya. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar makhraj dan juga tanya-tanya mengenai kelas tahsin private bersama Sobat Ngaji, bisa langsung hubungi nomor Syifa di sini, bisa langsung di screenshot, langsung di japri, biar langsung direkam juga suaranya dan Syifa akan langsung sharekan ke para asatid untuk bisa dicek untuk suaranya ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Syifa untuk informasinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tahsin makhraj atau kelas tahsin tajwidnya atau tahsinnya, boleh silakan dari Bapak Ibu semua. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita memasuki tanya jawab dan juga sesi talaki ya? Untuk jadwalnya bisa kapan aja ya? Untuk waktunya, untuk waktu yang mana nih Bapak kalau boleh tahu? Ini masih sekolah, masih SMA. Ya. Soalnya kan kalau pagi itu saya sekolah. Kalau siangnya itu kadang ngaji. Kalau sore insya Allah masih tepat waktu. Tapi kalau malam bisa nggak? Kalau nggak malam sore boleh. Oke.
Untuk sementara kakaknya bisa langsung japri ke Siva untuk dites placement tes bacanya. Nanti dari kami akan meng-sharekan jadwal-jadwal yang tersedianya seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan cocok jadwalnya, dan mudah-mudahan ada jadwal sore ataupun malamnya. Seperti itu kakak ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Terima kasih banyak. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu semua yang mau bertanya? Karena untuk program tahsin makhraj ini banyak sekali ya peminatnya, berkat Bapak Ibu semua yang pengen belajar makhraj. Alhamdulillah kita realisasikan untuk bulan ini untuk tahap placement test terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, jika tidak ada nanti bisa langsung lanjut aja ke nomor Siva ya, langsung di chat, langsung dibacakan Quran surahnya biar diperiksa untuk bacanya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak dan Siva kembalikan kepada Ustadz Salman ya. Silakan Pak Ustadz. Atau kita Baik. langsung sesi jawab ya Pak Ustadz ya. Ya, mungkin ada 1 atau 2 soal. 1 saja kayaknya cukup ya. Nanti kita banyakkan talaki. Oke, siap. Untuk 2 orang pertama yang mau bertanya ya. Di sini ada Eyang Putut yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Eyang mau bertanya, silakan. Mau talaki, teh. Oke, siap Eyang. Oke, yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya mengenai materi pembahasan malam hari ini ya. Masya Allah luar biasa dan seru sekali. Tidak hanya belajar tajwidnya, juga kita bisa belajar makhrijul hurufnya juga ya. Barangkali ada yang bertanyakan dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kalau bacaannya nggak kuat gimana kalau habis nafasnya? Oke, nah itu ya pertanyaan ya. 1 saja ya. Nanti insya Allah kita ini. Baik, keren. Saya izin jawab ya Teh Syifa. Cepat saja. Bagaimana Ustadz? Misalkan kita baca Al-Quran, cuma nafasnya tidak sampai. Pertama, kalau kita membaca Al-Quran, itu ada beberapa tempo yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan, saya membaca misalkan surah yang isinya misalkan wakafnya itu panjang. Misalkan di Quran surah Al-Baqarah ya, di ayat tentang ayat-ayat puasa itu, sebelum ayat puasa misalkan. Itu wakafnya hampir 2 baris. Baru ketemu wakaf lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin mengikuti wakaf itu, maka kita nggak bakal nyampe. Seperti itu ya. Sulit. Ya, sulit. Tapi kita bisa. Caranya gimana? Pertama, kalau kita pengen mengikuti tanda wakaf di dalam Al-Quran dengan memaksimalkan nafas kita bisa membacanya dengan cepat. Namanya hadr. Misal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyina wal malaikah. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Itu hadr. Kalau teman-teman misalkan di sini ada mungkin teman-teman yang pernah menghafal Al-Quran atau pernah mondok ya, pasti pernah mendengar santri itu kalau setoran ayat Al-Quran atau tasmi' ya, pengen tasmi' sekali duduk 5 juz misalkan. Nah, itu kalau bacanya pelan-pelan, nah itu yang dengerinnya waduh capek ya. Nah, seperti itu. Tapi dia ada cara baca yang cepat. Itu boleh digunakan, tapi syaratnya harus benar ya. Jadi minimal kalau kita baca lambat kita dapat sebaris dengan nafas kita yang tadi. Kalau kita baca cepat, nah mungkin bisa sebaris setengah. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang nafas kita tidak sampai ya, itu kita boleh wakaf. Ya, kita boleh wakaf. Maksudnya kalau misalkan ada ayat yang panjang, misalkan misalkan ini ya ayat 14 nih misalkan. Ayat 14 atau ayat 15 ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Habis pas sampai rabbuhu habis nih. Ya. Pas sampai rabbuhu yang mana Ustaz? Enggak kelihatan. Nah, ini ya, nih. Nah, nih. Kita bacanya dari sini. Nah, sampai sini kita enggak sampai lagi padahal wakafnya ada di sini nih. Ya, tempat berhentinya, petunjuknya ada di sana. Nah, kita boleh berhenti di sini tapi dengan kaidah-kaidah wakaf seperti itu. Ya. Nah, itu namanya idtirari. Ya, idtirari itu apa? Wakafnya jenisnya kepepet. Ya. Jadi udah habis nih. Ya udah, walaupun kata-katanya belum pas atau kalimatnya belum pas, ya kita berhenti gitu. Tapi kalau misalkan kita paham, oh nafas saya nggak sampai nih kalau saya berhenti di sini, ya udah kita cari tempat wakaf yang aman. Ya, walaupun nafasnya nanti masih bersisa, tapi nggak apa-apa kita wakaf. Daripada kita bacanya
di akhir-akhir hayat, di akhir-akhir nafas gitu ya. Nah, seperti itu. Lebih baik kita wakaf. Pertama itu tadi, caranya kita bisa membaca dengan hadar ya. Jadi kita cepat membacanya supaya nafas kita terkejar, tapi dengan syarat betul ya, tepat bacaannya. Yang kedua, kita boleh wakaf ya. Jadi tidak usah misalkan mengikuti wakaf Al-Qur'an tapi kita potong lagi seperti itu. Kalau misalnya yang seharusnya kita baca satu baris, nah kita bagi dua. Nah, itu boleh seperti itu ya. Nah, tapi misalnya kalau pertanyaannya, Ustadz gimana biar nafasnya panjang? Nah, itu nanti bagiannya berarti boleh tanya ke bagian guru makomat nanti ya. Nah, insya Allah di kelas sobat ngaji juga ada. Nanti bisa tanya di situ ya. Jadi gimana caranya biar nafasnya panjang seperti itu ya, biar nggak habis-habis. Enggak ya. Maksudnya biar nafasnya panjang ya, biar misalkan satu ayat bisa kita baca satu nafas misalkan seperti itu ya, atau satu surat kita bisa baca satu nafas seperti itu ya. Nah, itu nanti boleh ditanyakan. Tapi untuk awal-awal untuk melatih bacaan Al-Qur'an kita supaya efektif saja, nah itu boleh yang tadi. Boleh kita baca cepat dengan syarat benar ataupun kita bagi dua sampai waqaf atau sampai ayat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Itu Teh Syifa, mungkin ada yang mau talaki dipersilakan. Oke, syukran Ustadz untuk tanggapannya. Selanjutnya kita memasuki sesi talakiyah. Di sini sudah ada beberapa peserta yang sudah melakukan fitur raisanya ya. Kita mulai dari yang Putut ya. Silakan Eyang untuk coba bertalaki. Nah, mulai dari basmalah ya. Bismillah ayat pertama dan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro-nya nggak boleh rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Nah, ya. Tapi nirrohim. Ro-nya satu harakat. Bismillah. Ini kurang ke sana, Ustaz. Gimana? Di layarnya. Oh, memang sengaja melihatin yang ini saja. Kalau basmalahnya nggak perlu dilihatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Diturunkan. Bukan iramanya. Nih. Nah, ini saya lihat ini berapa harokat? Tasdid satu. Tasdidnya betul, cuman ketika sudah ngucapin fathah jangan ditambah harokat. Jangan ar-rahmanir-ro. Jangan rohim. Kalau rohim itu berarti ro-nya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dilatih ya. Silakan ayat 1 dan 2. Fajr. Ulangi, afwan, putus-putus suaranya. Wal fajr. Walayalin asyr. Oke. Untuk huruf shinnya itu bukan imalah. Walayalin asyr. Bukan asyr ya, tapi asyr. Dia sukun asyr. Langsung ke huruf ro. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Mumtaz. Keren. Berikutnya. Teh Syifa. Berikutnya. Siap, Ustadz. Syukran. Yang selanjutnya di sini kita ada Ibu Rita Andriani. Silakan Ibu Rita. Ya, Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya nggak panjang. Ulangi. Bismillahir. Langsung ke huruf ro karena tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, keren. Lanjut. Wal fajr. Walayalin nasr. Nah, sebentar tadi ada yang aktif mic-nya jadi keputus. Ulangi. Wal fajr. Wal fajr. Jimnya jangan seperti ada tasydid. Wal fajr. Jangan. Wal fajr. Fajr.
Ini qalqalah sughra. Wal fajr. Wal fajr. wal fajr Ya, terus walayalin ashr walayalin ashr. walayalin ashr Nunnya jangan ada e-nya. Walayalina. Walayalina. Ah, jangan ada e-nya. Walayalin ashr. walayalin ashr. Oke, betul ya. Berikutnya. Barakallahu Makasih fiik. Ustaz. Sama-sama. Dan Ibu Rita. Selanjutnya kita lanjut ke Ikhwan terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada Bapak Ahmad yang sudah siap dan ready ya menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Bagus. Wal fajr Mm-mm. walayalin ashr. Oke, betul ya. Tapi nanti di huruf jimnya jangan seperti huruf C ya. Wal fajr. Wal fajr. Ah, jangan. Tapi huruf jim itu tidak mengarah ke huruf C. Wal fajr. Aj, ij, uj. Wal fajr. Ah, nanti dilatih ya Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Bagus. Baik, Ustaz. Kasih Ustaz. Sama-sama. Dan Pak Ahmad, kita lanjut lagi ke Ibu Popon dari Subang. Silakan Ibu Popon untuk bertanya. Syukran Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ro itu ada sifat takrir namanya. Cuman jangan sampai berlebihan. Contohnya jangan berlebihan, tapi dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya, terus. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Oke. Walayalin ashr. Ulangi, jangan di sini jangan ada jeda. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Mumtaz, barakallahu fiik. Syukran Lanjut. Ustaz. Afwan. Oke, syukran Ibu Popon. Selanjutnya kita maju ke Ibu Lydia, Ibu Gustin. Silakan Ibu Lydia untuk bertanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu ro yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi kasusnya seperti Ibu siapa tadi ya di awal. Ro-nya jangan dipanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah ya. Kalau rahim itu ro-nya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, coba ikuti. Rahim. Rahim. Jangan rahim, rahim. Rahmanirrahim. Ya, langsung ayat pertama. Nanti dilatih ya. Ya. Wal fajr. Walayalin ashr. Ulangi. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Lin, suara nun itu ada guna. Jadi dia mengalir. Walayalin ashr. Dia mengalir karena sifatnya apa? Huruf nun ada sifat tawassut. Ya, dia di antara mengalir dan tidak. Walayalin ashr. Lin ashr. Walayalin ashr. Jangan lin. Nah, itu ada jeda. Gini, ya, jangan sampai ada jeda. Kalau jeda nanti takutnya dia sakta. Walayalin ashr. Jangan gitu. Tapi dia terus suaranya nyambung, cuman hati-hati jangan ada e-nya. Walayalin ashr.
walayalin ashr. Jangan disamarin. Itu tadi ikhfa jadinya. Walayalin ashr. Sip. Nanti dilatih ya. Cara melatihnya bilang nun sukun, ucapin huruf. Contoh. N'a, n'a, nba. Gitu ya. Nah, itu melatih nunnya nanti ya. Silakan dilatih. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, cukup Teh Syifa ya. Mungkin dirasa cukup yang talaknya. Ya, terima kasih banyak Ibu Lydia ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf untuk talakinya nanti kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jangan khawatir karena masih ada ayat-ayat yang lainnya belum kita talakikan bersama. Oke, terima kasih banyak dan kita kembalikan kepada Ustadz Salman untuk penutupnya. Nanti dikembalikan lagi kepada Syifa. Silakan Ustadz. Baik, penutupnya syukran jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi teman-teman. Masya Allah, luar biasa yang hadir ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk taat kita kepada Allah adalah kita menuntut ilmu. Ya, mungkin ini adalah salah satu tempat wadah buat kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyebarkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, nah maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Nah, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk nge-share, share terus. Ya, ayo kita belajar, ayo kita sama-sama menuntut ilmu ya kepada sanak keluarga dan teman-teman ya seperti itu. Jadi banyak ya nanti manfaat yang bisa kita tebarkan. Ya, kalau teman-teman searching di Google ya atau search di Google, berapa persen ya orang muslim di Indonesia belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, nanti teman-teman akan terkaget-kagetkan ya dengan hasilnya. Maka dari itu kita sama-sama ya kita bantu share kebaikan ini, mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah untuk kita semua. Itu saja mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih Teh Syifa, Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah berkenan men-sharekan pembelajaran bedah tajwid ini. Alhamdulillah makin menambah lagi ya bacaan dan ilmunya untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya ya yang sering kita baca setiap hari. Baik Bapak Ibu semua, jangan kapok-kapok untuk selalu hadir dan ikutan kelas tahsin akbarnya ya di setiap Ahad dan juga setiap Rabu malamnya, khusus bedah tajwidnya, dan juga bisa di-sharekan ya ke keluarga, tetangganya, saudaranya ya, putra-putrinya, cucu-cucunya juga ajakin ya Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih banyak juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, berlimpah berkah, berlimpah juga rezekinya, dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di Ahad malam nanti ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Salman yang sudah selalu berkenan hadir. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Amin. Terima kasih Teh Syifa. Cukupkan pembelajaran pada Ustaz, kasih Pak. atau majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Syifa mewakili tim Sahabat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Syifa, makasih Ustaz Salman. Sama-sama. Lagi minggu depan.